Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Markus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Saya akan baca bagi kita. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana kecuali di tempat asalnya sendiri, dan di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang penolakan dan tidak kepercayaan kepada Kristus Yesus. Penolakan adalah suatu sikap atau cara untuk menyampaikan perasaan bahwa tidak setuju dengan suatu ungkapan, pendapat, atau keberadaan orang lain. Yaitu penolakan merupakan suatu sikap, cara kita untuk menyampaikan ketidaksuka terhadap seseorang atau tidak setuju pada sesuatu hal. Dan ketidakpercayaan adalah suatu sikap yang tidak mengakui atau tidak meyakini suatu pendapat atau kebenaran seseorang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, niat baik dan dilakukan dengan motivasi yang baik dan benar, nilainya tidak pernah berubah. Tapi kebaikan bisa ditanggapi dengan baik ataupun buruk. Ya, misalnya Bapak Ibu, saya punya motivasi untuk memberitahukan sesuatu hal yang benar dan baik. Nah, nilai ini tetap baik dan benar adanya. Tetapi apakah kebaikan kita ini bisa ditanggapi dengan benar? Tidak bisa juga, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ditanggapi dengan buruk, ya. Kadang-kadang juga ditanggapi dengan baik. Tidak semua orang apa yang kita sampaikan itu diterima dengan baik. Walaupun kita menyampaikan kebenaran, walaupun motivasi kita benar, tapi bagi orang lain belum tentu ia terima. Bahkan ia suka terhadap apa yang kita sampaikan kepada mereka. Dan ini membuat kita mendapatkan sesuatu hal, istilahnya takut memberitahukan suatu kebaikan atau takut melakukan kebaikan. Karena kadang-kadang kita berpikir ya sebagai manusia, aduh, jangan-jangan nanti saya ditolak, jangan-jangan nanti saya dianggap remeh, jangan-jangan nanti saya tidak diperdulikan. Jadi kadang-kadang kita mengubur kebenaran itu, kita mengubur kebaikan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita takut terhadap penolakan. Maka sebetulnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penolakan ini dan juga ketidakpercayaan ini akan menyakitkan sekali bagi seseorang yang ingin menyampaikan kebenaran itu dan kebaikan itu. Itu sangat menyakitkan, Bapak, Ibu. Coba Bapak, Ibu ada di dalam posisi benar, di dalam posisi yang baik, tulus. Tetapi ketika ditolak, itu akan mengakibatkan rasa sakit yang mendalam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Markus ini tadi, bahwa Markus adalah murid Tuhan Yesus.
Bahkan banyak orang mengatakan bahwa Injil Markus ini lebih duluan ditulis sebetulnya dibanding Injil Matius. Artinya apa? Harusnya Markus tempatnya lebih awal sebetulnya di posisi Matius. Tetapi banyak pertimbangan-pertimbangan kenapa bisa masuk di posisi yang kedua. Itu bukan persoalan. Kita melihat konteks peristiwa ini. Pada saat Yesus selesai membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, maka Yesus berangkat dari situ dan masuk ke kota asalnya. Setelah selesai ia menyembuhkan orang, setelah ia selesai membangkitkan anak Yairus, maka sekarang Yesus masuk ke kota asalnya. Yesus berniat baik masuk ke sana. Dan Yesus ingin khotbah di sinagog untuk memberikan pencerahan tentang cara hidup yang sebenarnya. Dari sini saja kita melihat bahwa Yesus adalah orang yang baik. Dari sini saja kita melihat bahwa Yesus adalah orang yang tulus, yang menyembuhkan banyak orang. Kalau kita melihat di Markus ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Markus ini kalau kita melihat bagaimana Yesus sudah melakukan banyak hal, ya. Ia sudah menyembuhkan seorang sakit kusta, orang lumpuh disembuhkan, dia juga menyembuhkan pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus dan Beelzebul, dia banyak melakukan mukjizat mengusir setan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Dan juga kemudian dia memberikan banyak perumpamaan. Dan pasal 6 ini kita melihat bahwa Yesus melakukan atau Yesus ditolak di kota asalnya yang sering disebut Nazaret. Bapak, Ibu, dan Saudara, menariknya di sini adalah sebetulnya Yesus ini sudah terkenal, sudah banyak melakukan mukjizat, sudah menyembuhkan, sudah mengusir roh-roh jahat. Tentu hal ini kedengaran di kota asalnya. Harusnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka ini senang terhadap kedatangan Yesus. Harusnya kedatangan Yesus membuat mereka menikmati berkat daripada Tuhan Allah, termasuk mukjizat, ya, dan juga kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan menariknya adalah sekalipun itu mereka sudah dengar, tetapi toh juga terjadi penolakan terhadap Yesus. Tapi mengapa mereka menolak dan tidak percaya kepadanya? Ini miris sekali, Bapak, Ibu. Orang yang mengadakan banyak mukjizat, orang yang mengadakan banyak berkat, orang yang banyak mengadakan kebenaran-kebenaran, menyampaikan kebenaran. Karena di zaman itu pun orang Yahudi menganggap orang paling hebat, ya, paling suci, sehingga orang-orang miskin, orang-orang yang sakit penyakit itu tidak diperdulikan oleh mereka. Justru dengan kehadiran Yesus, ia mengembalikan kembali derajat orang-orang yang sudah dianggap hina selama ini. Itulah sebabnya kalau kita melihat Tuhan Yesus, dia jelas sekali menekankan anak manusia datang untuk mencari yang lemah, untuk mencari yang sakit. Karena Kristus sedang bicara, ia betul-betul mencari orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak diperdulikan, orang-orang yang disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Dan sakit penyakit yang paling besar dan tujuan utama Kristus adalah kesembuhan dari dosa saudara dan juga dari dosa saya sendiri. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus tidak membawa sesuatu hal yang yang merugikan mereka sebetulnya. Justru Yesus membawa perubahan yang positif. Tetapi mereka menolak dan tidak percaya kepadanya. Mengapa bisa terjadi demikian, Bapak, Ibu? Alasannya yang pertama, masalah hati yang belum beres dari dosa dan iri. Ya. Kita melihat masalah hati yang belum beres dari dosa, iri hati.
Ayat 1 dan kedua. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat ditiadakan oleh tangannya? Sekali lagi, dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa saya katakan menarik? Karena orang melihat kehebatan Tuhan, orang mengakui mukjizatnya, dan mereka katakan takjub kepadanya. Takjub kepadanya, merasa wow, ini luar biasa, ini hebat. Tetapi apa permasalahannya? Masalah hati yang belum beres dari dosa iri hati. Itu sebetulnya yang membuat mereka menolaknya. Sekalipun mereka tahu kebenaran yang ia sampaikan, berkat-berkat yang ia sampaikan, tetapi hati yang belum beres itu, hati yang belum dibereskan dari dosa iri hati, akan mengaburkan kebenaran yang memberkati. Mengaburkan kebenaran yang memberkati. Ayat 2 mereka katakan takjub. Betul. Tapi mereka tidak ikhlas Yesus memiliki itu semua. Makanya mereka heran. Mengapa orang ini dapat, dari mana dia ini? Tidak masuk akal. Tidak mungkin. Kok bisa? Bukankah ini juga terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Kadang-kadang rasa iri hati kita ini yang belum beres ini yang membuat kita mengaburkan kebenaran-kebenaran yang disampaikan kepada kita. Sekalipun kita merasa itu benar, sekalipun kita merasa itu pas, tetapi ketika hati kita tidak diterima oleh hati nurani kita, dan kita akan mengatakan, tidak, saya tidak setuju, saya tolak itu. Harusnya pendapat saya yang diterima. Sekalipun kita melihat pendapat orang ini benar, tetapi kadang-kadang apa? Tidak bisa. Pendapat saya yang harus diterima. Tidak bisa seperti itu. Oh, belum layak dia menyampaikan ini. Apalagi kalau kita menganggap orang itu mungkin latar belakangnya, maksudnya istilahnya belum layak ya. Mungkin anak-anak yang di bawah kita ya, misalnya usia di bawah kita. Oh, tidak perlu menerima pendapatnya. Dia itu orang yang baru lahir kemarin sore, misalnya, kan ada kadang-kadang begitu. Itu juga yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ditolak. Oleh karena apa? Oh, Yesus tahu saya, di kota asalnya mereka kenal dia. Kenapa Bapak Ibu? Rasa iri hati kita ini kadang-kadang apa? Membuat mata kita buta terhadap kebenaran. Tahu apa dia? Oleh karena itu Bapak Ibu, mestinya kita hati-hati dan membereskan dosa iri hati yang ada di dalam diri kita. Ada banyak orang iri, dengki terhadap kesuksesan orang lain. Ada banyak orang iri terhadap keberhasilan orang lain. Sehingga suatu kebenaran yang daripada Tuhan Yesus ini membangun mereka sebetulnya. Akhirnya apa? Mereka menolak. Maka poin penting di sini adalah, mari kita membereskan rasa iri hati kita terhadap sesama kita dan juga terhadap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini harus beres. Yang kedua alasannya penolakan ini adalah masalah dosa kesombongan orang-orang yang ada di Nazaret. Masalah kesombongan ini kita lihat di dalam ayat 3 dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah masalah dosa kesombongan yang ada di dalam hati kita. Masalah kesombongan yang ada di dalam hati setiap kita. Kenapa? Kalau kita melihat keberatan mereka di sini adalah masalah identitas Yesus.
Masalah identitas Yesus ini juga adalah suatu kesombongan yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang-orang yang belum mengenal Tuhan adalah masalah kesombongan. Bahkan orang yang mengenal Tuhan, sekali lagi saya tegaskan, ada kesombongan di dalam hati. Apa yang mereka permasalahkan sebenarnya Bapak Ibu, bukan masalah kebenaran yang mereka tolak. Mungkin mereka katakan kebenaranmu itu tidak benar, maka saya akan menolak kebenaranmu. Bukan. Tetapi ternyata apa yang membuat mereka tidak percaya kepada Tuhan, kepada perkataan Yesus, bukan masalah nilai kebenarannya itu, bukan masalah hal buruk yang ia lakukan. Ternyata penolakan dan ketidakpercayaan terjadi karena apa? Karena berkaitan dengan identitas Yesus. Ini yang membuat mereka keberatan. Kalau kita melihat pada zaman ini, Yesus pun ditolak oleh karena Tuhan itu menjadi manusia. Orang tidak berterima itu. Mana mungkin Allah menjadi manusia? Nah, ini problem dan masalah ini. Keberatan ini, ya. Ini keberatan yang sudah tidak asing lagi bagi kita, ya. Siapa Yesus? Siapa yang memperanakan? Padahal mereka menafsirkan dengan pandangan mereka sendiri. Bahkan mereka katakan kalau Tuhan ngapain dia jadi manusia dan ngapain mati di atas kayu salib. Ini adalah orang yang menganggap diri bahwa sudah paling benar, sudah paling mengerti. Dan ini disebabkan oleh kesombongan yang ada di dalam diri saya dan di dalam diri saudara. Apa yang mereka permasalahkan di sini? Masalah identitas Yesus. Perhatikan. Bukankah ia ini tukang kayu? Ini bicara latar belakang Bapak Ibu. Bukankah Pak Aro ini orang Nias? Bukankah Pak Kim ini orang Korea? Bukankah orang ini dari Papua? Bukankah pekerjaannya seperti ini? Bapak Ibu, ini sudah bicara identitas. Bicara identitas. Bahkan dikatakan bukankah dia ini dari tukang kayu? Ini bicara pekerjaannya Bapak Ibu. Apalagi di kota asal mereka. Oh, ini pekerjaannya hanya tukang kayu kok. Ngapain kita percaya kebenaran? Walaupun mereka tahu kebenaran itu benar. Tapi karena mereka melihat pekerjaannya, ya di dalam identitas itu, yaitu bagian-bagiannya termasuk pekerjaan di sini Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita menerima pendapat orang itu, kita ukur dari orang ini apa dia, seperti apa dia punya jabatan apa. Kalau dia hanya misalnya tukang kayu, ya, misalnya tukang sapu, ya begitu ya. Oh tidak terima. Ini orang tidak bagus, kebenarannya tidak valid, dan saya berhak menolak kebenaran itu dan menganggap itu salah. Dan kalau kita melihat juga diterapkan kepada kita sebagai komunitas orang percaya. Oh, ini orang kafir. Padahal di dalam pekerjaan kita, mutu yang diberikan orang percaya sebetulnya itu membangun masyarakat di suatu kota. Misalnya dia menjadi wali kota di sana. Ketika ia memberikan ide-idenya yang bagus sebetulnya, lalu ditolak. Kenapa? Oh, ini orang kafir. Itu orang dunia Bapak Ibu. Dan ini juga masuk di dalam kekristenan, di dalam gereja. Di dalam kepemimpinan Kristen, masuk di sana. Oh, ini orang pekerjaannya hanya seperti ini, maka tidak perlu dimintai pendapatnya. Tidak perlu dimintai pendapatnya, walaupun kita lihat orang ini orang yang bagus. Tapi karena dia seperti itu, nggak perlu lagi. Kalau ada misalnya dia punya hak sebetulnya memberikan pendapatnya, tetapi tidak diterima. Di antara jemaat juga kita mau memberikan satu pendapat, bisa saja kita menolak karena dia itu tidak terlalu berharga bagi kita ya sebagai manusia karena jabatannya mungkin. Kedua, apalagi yang mereka tolak berkaitan dengan identitas Yesus. Yang ketiga itu adalah mereka bilang, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Dikatakan di situ, lalu mereka kecewa dan menolak dia.
Ternyata identitas ini penting sekali bagi mereka. Seakan-akan identitas ini atau seakan-akan kebenaran itu ditentukan oleh latar belakang seseorang. Ini menjadi salah Bapak Ibu. Kenapa mereka? Oh, saya kenal saudaranya. Apalagi kalau saudaranya Simon, misalnya saudaranya Yakobus, itu orang-orang yang memiliki hidup yang cukup bagus pada saat itu Bapak Ibu. Karena mereka juga ikut keteladanan Yesus ya. Apalagi kalau zaman kita pada saat ini, mungkin kita punya saudara yang hidupnya tidak benar. Maka itu akan dibawa-bawa kepada kita Bapak Ibu. Akan dibawa-bawa kepada kita untuk apa? Untuk menjatuhkan kita di dalam memberikan satu kebenaran. Kenapa? Kadang-kadang orang menilai kita dari kehidupan keluarga kita. Ini hati-hati sekali Bapak Ibu ya. Misalnya, oh itu kok saudaranya hidupnya seperti ini. Oh itu hidup saudaranya seperti ini. Ini adalah memberikan satu argumen keberatan oleh karena keluarga besar. Ini bahaya juga Bapak Ibu dan Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi poin penting bagi kita di sini adalah jangan sesekali kita mengukur kebenaran itu dengan identitas seseorang. Mengukur benarnya tidak benarnya pendapat seseorang itu dari identitasnya. Misalnya kita melihat pekerjaannya, kita melihat keluarganya. Tetapi ini tidak benar Bapak Ibu dan Saudara. Karena ini juga ditegaskan di kota asal Kristus Yesus. Ia ditolak. Mereka kecewa. Karena ia adalah sama dengan mereka. Sebetulnya mereka seakan-akan memberikan suatu respon bahwa Yesus ini sama dengan kita kok. Ini yang mereka mau bicarakan di sini. Saudara perempuan mereka, bukankah saudara perempuannya itu bersama-sama dengan kita? Artinya apa? Kehidupan kita ini sehari-hari pun kita sama. Jadi tidak perlu kuanggap kau hebat. Tidak perlu saya menerima kebenaran dari kamu. Dan ini menegaskan apa? Mereka sudah banyak tahu dan tidak mau belajar sesuatu hal yang baru pada Yesus. Ketika mereka melakukan seperti itu, keberatan terhadap hal-hal yang tidak perlu sebetulnya, itu mereka sedang mau berbicara bahwa saya tidak mau belajar hal yang baru daripada Tuhan Yesus. Kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Dan ini bahaya sekali Bapak Ibu. Ketika mereka, bukankah ini anak tukang kayu? Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara perempuan ada bersama dengan kita? Jadi mereka tidak perlu belajar. Ada apa yang perlu kita pikirkan bersama Bapak Ibu dan Saudara. Mari kita belajar untuk senantiasa memiliki kerendahan hati. Kita harus buang rasa kesombongan itu yang ada di dalam hidup kita. Yang pertama tadi mereka mempersalahkan identitas Yesus. Dan yang kedua ini mereka tidak mau belajar sesuatu daripada Tuhan Yesus. Karena kita lihat tadi Yesus berkhotbah di sinagog. Mereka takjub, tapi tidak mengikut Bapak Ibu. Ini artinya bahwa mereka betul-betul tidak mau belajar daripada Tuhan. Karena identitasnya, karena latar belakangnya. Kadang-kadang juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sesuatu hal sulit bagi kita ketika kita mempertimbangkan dari latar belakangnya dan identitasnya. Kita jangan membeda-bedakan orang, tapi marilah kita menerima sesuatu hal itu. Kita lihat, kita pikirkan, apakah itu suatu kebenaran? Maka itulah menjadi bagian kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, mari sekarang kita mulai belajar membereskan dosa kesombongan yang ada dalam diri kita. Marilah kita mau merendahkan hati untuk menerima sesuatu hal terlebih di dalam kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang kebenaran firman Tuhan itu kita tolak. Karena apa? Orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu adalah orang yang biasa-biasa. Tapi kalau kita melihat di dunia sana, di luar sana,
Ada banyak orang yang menerima kebenaran firman Tuhan yang sudah diselewengkan, disesatkan, dan mereka anggap itu paling benar. Karena apa? Mereka lihat latar belakang orang ini. Oh, orang ini terkenal. Oh, orang ini hebat. Maka apapun yang ia sampaikan adalah benar. Dan ini adalah dosa di hadapan Tuhan. Mari kita melihat respon Yesus terhadap orang-orang yang ada di kotanya. Yesus menegaskan bahwa akibat dari penolakan terhadap dirinya, maka mengakibatkan juga hilangnya berkat-berkat Tuhan bagi mereka. Saya baca bagi kita Bapak Ibu. Maka Yesus kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana kecuali sekali lagi, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali ia menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menegaskan bahwa akibat dari penolakan terhadap dirinya, maka itu juga berdampak atau mengakibatkan juga hilangnya berkat-berkat Tuhan bagi mereka. Orang yang menolak kebenaran akan mengakibatkan juga hilangnya berkat-berkat Tuhan bagi mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan masukan atau ide-ide yang brilian pun ketika kita menolak, maka itu juga pun akan kita kehilangan dampak yang lebih baik. Sama, orang yang menolak kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan, akan mengakibatkan juga hilangnya berkat-berkat Tuhan bagi mereka. Bahkan dikatakan orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan pun akan mendapatkan hal-hal yang buruk bagi mereka, yaitu kebinasaan di dalam neraka. Kita juga orang yang percaya pada saat ini. Ketika kita menolak kebenaran, tidak meyakini suatu kebenaran, maka itu juga mengakibatkan hilangnya berkat-berkat Tuhan bagi kita. Berkat Tuhan banyak. Biasanya ada orang yang membedakan berkat-berkat jasmani dan rohani. Sebetulnya saya tidak membedakan dua hal itu. Tapi saya mengatakan bahwa itu berkat-berkat Tuhan semua di dalam kehidupan kita. Kemudian kita melihat Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kita menolak kebenaran. Pada zaman ini ada macam-macam cara menolak kebenaran. Yang pertama itu menolak kebenaran. Mereka melihat siapa yang menyampaikan kebenaran itu. Maka kalau mereka tidak cocok, mereka tidak mau mendengarkan. Kalau ini terjadi dalam gereja, maka mereka harus memperhatikan, melihat siapa pembicara. Kalau terjadi di dalam gereja, siapa ketuanya atau departemen bidang segala macam ya, bidang departemen, kan ada diakon ya. Mereka lihat, oh siapa diakonnya, oh siapa pembinanya. Oh tidak perlu, kadang-kadang terjadi di gereja Elos Malak. Saya belum menemukan itu, tapi bisa saja di luar sana ada kemungkinan seperti itu. Kemudian bagaimana juga penolakan kita terhadap kebenaran. Kita tidak datang beribadah kepada Tuhan, ini juga sudah merupakan suatu penolakan terhadap firman Tuhan. Kita tidak mau ibadah, ini juga sudah merupakan penolakan terhadap firman Tuhan. Ketika kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Dan ini adalah macam-macam penolakan terhadap kebenaran-kebenaran Tuhan. Apalagi penolakan terhadap firman Tuhan dan ketidakpercayaan. Yaitu ketika kita sudah mendengar dan kita tidak melakukan, itu juga sudah merupakan penolakan dan tidak percayaan dalam hidup kita. Oleh karena itu, apa refleksi dalam hidup kita dari teks yang sudah kita pelajari? Yang pertama, penerimaan kita pada sesuatu hal kebenaran dipengaruhi oleh keadaan hati kita yang sudah dibereskan dari dosa. Pastikan bahwa kita sudah dibereskan dari dosa. Oleh karena itu, kita harus betul-betul hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Kita harus meyakini diri bahwa itu sudah beres dalam hidup kita. Beres di dalam iri hati, beres di dalam dosa kesombongan, dan beres di dalam dosa yang lain-lainnya. Dan kedua, penerimaan kita pada sesuatu hal jangan ditentukan oleh latar belakang seseorang, tapi pada kebenaran yang disampaikan.
Kalau dia menyampaikan kebenaran yang tidak benar, boleh saja kita menolak itu. Asalkan kita betul-betul meyakini bahwa kebenaran yang dia sampaikan adalah tidak benar. Dan ketiga, belajar menerima hal yang baru dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita untuk rendah hati. Dan kemudian penutup, Tuhan menghendaki setiap kita untuk hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Kita jujur, terbuka, dan adil dalam merespons segala sesuatu. Penolakan dan ketidakpercayaan lahir dari hati yang belum dibereskan dari dosa. Kiranya kita berjuang di dalam kehidupan ini untuk senantiasa mau jujur, terbuka, adil dalam merespon segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena kami sudah belajar firman-Mu. Kiranya firman-Mu menolong kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup untuk rendah hati. Ajarkan kami juga untuk membuang rasa kesombongan, melawan rasa iri hati, dan juga dosa-dosa yang masih belum beres dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran itu terpenuhkan di dalam hati kami. Biarlah kebenaran itu bisa masuk di dalam hati kami. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.